Puji Tuhan, kita sudah bertemu lagi hari ini di GKRI Damai Sejahtera Jakarta. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody sing joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody shout joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody sing joy, joy, joy. Joy, joy, joy. When I have Jesus, my life is free. It turned my morning into dancing and praise. So I can clap, clap, clap my hands. I can jump, jump, jump and dance. For the joy is my strength. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody sing joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody sing joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Everybody sing joy, joy, joy. Joy, joy, joy. When I have Jesus, my life is free, 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 free. He turned my morning into dancing and praise. So I can clap, clap, clap my hands. I can jump, jump, jump and dance. For the joy is my strength. When I have Jesus, my life is free, 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 free. He turned my morning into dancing and praise. So I can clap, clap, clap my hands. I can jump, jump, jump and dance. For the joy is my strength. For the joy is my strength. For the joy is my strength. Shalom. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih ketemu di suasana Ya. Natal nih, Masih adik-adik. suasana Natal hari Ya, ini. Haleluya. Natal. Pohon Natal, aksesoris Natal. Ya, Wow. sepanjang bulan Desember kita Benar. Natalan ya, Iya, Kak. Pastor. Dari awal Desember, Wow. minggu kemarin Iya, adalah Pastor. Natal ibadah anak GDS Wow. dan minggu ini masih melanjutkan Natal lagi. Benar. Adik-adik, Wow. setelah ini kita akan melihat bersama Iya, Pastor. tayangan Benar. video yang sudah dikirimkan, Yang sudah dikirimkan. kesaksian-kesaksian Wow. dari adik-adik minggu kemarin Minggu kan? kemarin. Puji Tuhan. Ya. Dan setelah Setelah video-video kesaksian akan Pastor. langsung dilanjutkan dengan video Wow. yang ditunggu-tunggu, Iya, yaitu Juara. Apresiasi anak GKRI. Iya, Pastor. Wah, kategorinya banyak ya. Banyak, Pastor. Ada yang menyanyi solo. Apalagi ada Musik, iya, ada betul. musik. Alat musik. Ada tarian daerah. Tarian. Kayak gitu ya, Kak. Iya. Bagus-bagus pokoknya. Ada juga lagi. lomba cerita firman Tuhan. Ya, Wah. cerita firman Tuhan. Betul. Bagus-bagus. Luar Kita biasa. akan saksikan bersama. Wow. Dan adik-adik, waktu kita menyaksikan bersama, Yes. kalian melihat itu jadi berkat. Dan Ya. minggu depan, bukan minggu depan, tahun depan, Tahun depan. semuanya lebih banyak lagi yang Ayo, ikutan. Ayo. Bisa. Pasti bisa. Amin. Semua duduk Partisipasi. dengan tertib. Ya. Mari kita saksikan bersama. Tepuk tangan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku
mulia. Salam-salam dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
Shalom, nama saya Megan. Saya dari GKRI Hati Bapak Ketapang. Saya akan memainkan lagu Jingle Bells.
beri ucapan selamat Natal kepada teman-teman di sekitarmu ya. Yeay! Sekarang teman-teman boleh duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dari kitab Lukas 2 ayat 1-7. Yang sudah bisa baca boleh kita baca bersama-sama ya. Ayat 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah bagi waktunya Maria untuk bersalin. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu itu, Ibu Maria hendak melahirkan. Ada pengumuman dari Kaisar Agustus bahwa semua orang harus kembali ke negeri asalnya agar namanya tercatat di daerah tersebut. Sesampainya di Bethlehem, Bapak Yusuf berusaha untuk menyewa penginapan, tapi sayang sekali karena semua tempat penginapan sudah penuh. Satu-satunya tempat yang bisa ditinggali adalah kandang hewan. Coba perhatikan gambar yang sudah saya siapkan ini. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang telah lahir di kandang domba. Sangat sederhana ya. Selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar kedua ini. Ini adalah gambar seorang anak yang lahir di rumah sakit. Tempatnya bersih dan pasti biayanya sangat mahal ya. Sekarang, mari kita lihat bedanya. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang istimewa dan mahal, melainkan di tempat yang sangat sederhana. Bahkan bersama-sama dengan keledai-keledai yang ada di situ. Kedua gambar tadi sangat jelas bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran hidup kepada kita untuk banyak bersyukur kalau dilahirkan dengan kondisi yang sehat dan memiliki keluarga yang baik, punya papa, mama, kakak, dan adik yang selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan Desember adalah bulan Natal bagi kita semua. Di mana-mana penuh perayaan-perayaan yang meriah menyambut Sang Juru Selamat. Tapi ingat, di balik semua itu, Tuhan Yesus tidak memaksa kita untuk merayakan Natal harus dengan baju baru, aksesoris yang mahal, sepatu baru yang mahal, jepit rambut yang baru, kue-kue yang beraneka macam, dan makanan-makanan yang enak. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus tidak harus memaksakan diri untuk pamer kemewahan dan berfoya-foya berlebihan, melainkan harus dengan hati penuh ucapan syukur, dengan pengertian yang benar bahwa kita sedang menyambut Sang Juru Selamat yang akan menebus dosa-dosa manusia, yaitu saya dan teman-teman semua. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan kembali untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus bukan dengan hal-hal berlebihan, tetapi yang terpenting adalah menyiapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia seperti tertulis dalam ayat berikut, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita
kita semua mendapat kasih Bapa yang besar melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Oleh sebab itu, mari kita saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari kasih Bapa. Mengasihi kedua orang tua kita, mengasihi kakak atau adik kita, mengasihi saudara-saudara kita yang lain, sehingga melalui perbuatan kita, mereka memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Haleluya! Saya akan memimpin teman-teman untuk berdoa saat ini. Mari tutup matamu dan sungguh-sungguh mengikuti doa yang saya ucapkan dengan penuh iman. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini. Engkau lahir karena mengasihi kami. Tanpa kelahiran-Mu, kami tidak memiliki kepastian keselamatan. Saya berdoa di hari Natal ini, kami semua dipakai Tuhan untuk menjadi terang yang menyebarkan kasih Bapa untuk banyak orang, sehingga mereka bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kepada keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Selamat merayakan Natal tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Yunis Karisma Loho. Hari ini Yunis mau menyampaikan cerita Natal dengan tema Telah Lahir Juru Selamat, Your Savior is Born. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita Natal, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami merayakan Natal. Tuhan Yesus, tolong kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Telah Lahir Juru Selamat, Your Savior is Born. Roh Kudus, tolong kami supaya bisa mengerti apa yang diceritakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita membaca Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Teman-teman, Alkitab katakan di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka pada waktu malam. Pada waktu malam itu berarti gelap, sepi, dan juga dingin teman-teman. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Pasti saja teman-teman, gembala-gembala itu ketakutan dan terkejut karena tiba-tiba malaikat berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar terang. Tapi kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." But the angel said to them, "Do not be afraid. Listen carefully, for I proclaim to you good news that brings great joy to all the people. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Today your Savior is born in the city of David.
He is Christ the Lord. Teman-teman, gembala-gembala mendengar apa yang dikatakan malaikat itu dan mereka percaya. Buktinya, mereka langsung cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Lalu, mereka menceritakan semua yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Dan mereka yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Alkitab katakan, gembala-gembala itu kembali dengan memuliakan dan memuji Allah. Pasti teman-teman, mereka pulang kembali dan mereka memuji dan memuliakan Allah karena mereka telah bertemu dengan juru selamat yang menyelamatkan mereka. Teman-teman, kita belajar seperti Maria, menyimpan semua yang baik di dalam hati. Apa yang baik itu? Firman Tuhan yang harus kita simpan di dalam hati. Yunis menyimpan banyak firman Tuhan di dalam hati supaya iman Yunis kuat. Ini firman Tuhannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kali kita merayakan Natal, kita juga mendengar berita tentang Natal. Apa berita Natal itu? Berita Natal ialah berita tentang kelahiran Juru Selamat, atau berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada 3 hal tentang kelahiran Juru Selamat. Yang pertama, berita sukacita bagi semua bangsa atau semua orang. Coba teman-teman ulangi sekali lagi. Yang pertama, berita sukacita untuk semua bangsa atau semua orang. Berita sukacita mendatangkan sukacita kepada orang yang menerimanya. Teman-teman mau bersukacita? Dengarkan apa yang dikatakan malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Today your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord. Teman-teman, kita pasti sukacita kalau kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat lahir di hati kita. Teman-teman, mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Engkau pasti hari ini juga bersukacita. Yang kedua, berita yang harus didengar oleh semua orang. Coba teman-teman kita ulangi sekali lagi. Yang kedua, berita sukacita yang harus didengar oleh semua orang. Supaya gembala-gembala mendengarnya, malaikat datang dari surga untuk memberitahukan kepada mereka. Supaya orang lain dengan kita pun menceritakan kepada mereka. Telah lahir Juru Selamat. Berita ini harus didengar oleh semua orang. Masih banyak suku bangsa yang belum mendengar berita ini. Apakah teman-teman mau untuk pergi dan menceritakan kepada banyak orang tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus? Angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua yang angkat tangan Yunis akan doakan nanti. Yang ketiga, berita keselamatan yang harus diterima oleh semua orang. Apa tadi?
Yang ketiga, berita keselamatan yang harus didengar oleh semua orang. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Di dalam dunia ini tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus. Teman-teman, mari kita datang untuk mendengar apa yang dikatakan malaikat itu kepada kita dan pergi untuk menceritakan kepada banyak orang tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus mau memakai kita walaupun kita masih anak-anak, karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Hari ini semua yang mau menerima Yesus dan dipakai Yesus untuk menceritakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua yang angkat tangan, Yunus undang maju ke depan. Yunus mau berdoa, teman-teman mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami datang kepadamu, minta ampun atas semua dosa kami. Kami buka hati untuk Tuhan Yesus saja yang hidup di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk senang menceritakan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk dosa, ikatan-ikatan dosa, dan semua roh jahat tidak boleh lagi menjamah kami. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kami jauh dari yang jahat. Hidup kami hanya untuk Tuhan Yesus. Mulut kami untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kau memberkati kami Bapa, berikan kami telinga seorang murid supaya bisa dengar dengan akan firman-Mu, dan biarlah Bapa firman-Mu ini Bapa bisa tergenapi di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini terlahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di parungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang baik berkenan kepadanya." Dan setelah malaikat-malaikat itu berkata,
meninggalkan mereka untuk kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan mereka cepat-cepat pergi dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Dan setelah mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maka semua orang heran mendengar apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, sebab segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teman-teman, kenapa ya Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita itu kepada para gembala? Kenapa Tuhan tidak menyampaikan kepada para bangsawan, ahli Taurat, orang-orang kaya pada saat itu? Kenapa ya teman-teman? Kenapa Tuhan malah memilih orang-orang sederhana seperti para gembala? Dan yang paling luar biasa buat Cia, Tuhan mengizinkan para gembala itu melihat sesuatu keajaiban dengan mata mereka sendiri di ayat 13. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bantara surga memuji Allah. Dan Cia juga sangat terharu waktu gembala-gembala itu ketakutan di ayat 9. Maka tampaklah malaikat itu dekat mereka dan kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Perkataan malaikat yang mengatakan jangan takut membuat Cia sangat senang. Karena saat kita takut, saat gembala-gembala itu takut, Tuhan menenangkan kita, Tuhan menenangkan para gembala itu supaya tidak takut. Dan makna Natal untuk kita adalah, teman-teman, Tuhan tidak membeda-bedakan loh teman-teman, orang bangsawan, orang sederhana, orang miskin, orang terpandang atau tidak, itu sama saja di mata Tuhan teman-teman. Dan Tuhan sangat mencintai dan sangat mengasihi kita. Dan teman-teman, Tuhan tahu loh kehidupan kita, saat kita marah, saat kita senang, saat kita takut, saat kita sedih. Tuhan tahu kehidupan kita. Teman-teman, mungkin kita takut soal ujian, soal masa depan, soal di kemudian hari, soal keluarga atau yang lain-lain. Teman-teman, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita. Mari teman-teman, kita sambut Natal dengan sukacita dan lebih mengasihi Tuhan. Sering baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan berbuat baik kepada orang lain. Amin. Selamat Hari Natal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati, aku mau membacakan firman Tuhan. Yesus berkati firman Tuhan ini biar menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, nama saya Caleb, saya dari GKRI Antioquia, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, amin. Tidak terasa Natal telah tiba. Kita semua mempersiapkan diri untuk merayakan hari lahir Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Allah rela meninggalkan tahtanya untuk menemui manusia? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan dua hal yang saya bagikan dari firman Tuhan yang saya bacakan. Matius 1 ayat 21-23. Beginilah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Poin pertama di ayat 21.
Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan umatnya dari dosa. Poin kedua di ayat 23, untuk menyertai kita. Natal bukan sekedar perayaan saja, namun di balik itu semua adalah karya penebusan yang luar biasa, mengampuni dosa. Siapa umat kepunyaannya? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan janjinya buat kita, Dia menyertai kita. Di dalam kesenangan, di dalam kesusahan, bahkan di dalam kesengsaraan. Saudara-saudari sekalian, bisa saja saat ini dalam posisi susah maupun sengsara. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 22 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi hanya kasih karunia kita bisa hidup sampai saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kesimpulan, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan dan menyertai kita semua. Amin. Saya ingin berdoa kepada saudara-saudari yang mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Angkat tangan saudara-saudari saat ini dan saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati tangan-tangan yang terangkat saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun yang menghalangi mereka, Tuhan Yesus berkati, hancurkan, patahkan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabb kata-kara, ya Rabb kata-kara, ya Rabb kata-kara. Tuhan Yesus berkati yang mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu yang masih tertutup terbukalah Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah Allah yang baik, Kaulah Allah yang dahsyat. Jalan-jalan yang baru terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah besar kata-kara, ya Allah besar kata-kara, ya Allah. Ya Allah besar kata-kara, ya Allah besar kata-kara. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun itu Tuhan Yesus berkati yang mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabb besar kata-kara, ya Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom teman-teman. Apa kabar ya? Pasti sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ezra Nathanael Segadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita berjudul Bintang Baru yang Istimewa. Penasaran kan sama ceritanya? Sebelum kita mulai mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih atas berkat hari ini. Kami masih bisa mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Sekarang Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan bisa mengerti cerita yang telah Kau beri kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Nah, ayo kita menceritanya. Pada suatu hari di malam yang cerah, ada 3 orang sedang mengamati bintang-bintang di langit. Setiap hari mereka mengamati bintang-bintang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Majus. Hingga pada suatu hari mereka melihat bintang yang baru. Bintang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
orang Majus pertama pun bilang kepada orang Majus kedua, bintang baru, bintang baru. Orang Majus yang kedua juga berbicara pada orang Majus yang pertama. Ya, sepertinya itu adalah bintang baru. Bintang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Orang Majus ketiga juga berjawab, sepertinya akan ada raja baru di daerah sana. Mari kita ikuti bintang itu. Mereka akhirnya mengikuti bintang itu. Bintang itu ke kanan, mereka juga ke kanan. Bintang itu ke kiri, mereka juga ke kiri. Bintang itu ke depan, mereka juga ke depan. Mereka mengikuti bintang itu menyusuri padang rumput, lembah, dan bukit-bukit. Sampailah akhirnya mereka berada di kota di mana bintang itu berhenti. Kota Bethlehem. Mereka menemukan bayi terbungkuskan lampin tertidur di atas palungan. Mereka pun sangat bergembira, memegang dia dan sujud menyembahnya. Nah teman-teman, kisah ini bisa kita ambil dari kitab Matius 2 ayat 1-2. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah teman-teman, apa yang kita bisa simpulkan atau kita ambil dari cerita ini adalah, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, sulit apapun masalah yang kita hadapi, pasti kita bisa melewatinya. Karena Tuhan Yesus mau kita untuk bekerja keras mencari Dia. Terima kasih telah mendengar ceritanya. Shalom. God bless you.
Terima kasih. Terima kasih. Bagus Pak ini. Waktu lihat keren sekali. Bagus sekali. Adik-adik, terima kasih untuk semua kiriman videonya, fotonya juga. Betul. Yang sudah mengikuti ibadah anak minggu kemarin. Amin. Dan jangan lupa yang hari ini juga kirimkan foto dan videomu. Benar. Sepanjang minggu ini ya kakak-kakak, Betul, waktu ada mengikuti. berlangsung Iya. Natal konsel. Natal konsel di wilayah masing-masing. Iya. Sudah buat jadwal kan Kak Aju? Sudah, Pastor. Kalau pembina Ya, seru-seru akan dikunjungi dan jangan lupa bikin foto dan video dan Ya. segera kirim. Amin. Supaya minggu depan, Sabtu depan bisa ditayangkan. Dan adik-adik ingin lihat kan teman-teman juga dari daerah-daerah. Benar. Kirimkan foto dan videomu. Seru mengikuti sekali. Konsel Amin. di gereja-gereja. Amin. Kita akan tayangkan bersama minggu depan. Yes. Dan sekarang selamat Hari Natal. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Tuhan Yesus berkati.